Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wasidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ila hadrati jami ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'a suryalayah wa bilusu syekhuna wa mursyiduna wa murabbih arwahina hadratu Syekh Muhammad Abdul Ghaus wa Maslul radhiyallahu wa qaddasallahu surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Al-Mukarram wa Mukhtaram, para wakil talqin, para mubaligh, ikhwan dan akhwat tariqah dia, pondok pesantren Surjalaya yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba untuk mengumpulkan bekal kita, mengumpulkan amal kita, menambah nilai kebaikan kita dengan melalui wasilah media Manakiban online. Jadi Manakib ini merupakan sebuah aktif income dan juga pasif income. Apa itu maksudnya? Manakiban ini menjadi sesuatu amal yang kita lakukan dan kita juga mendapatkan pahalanya, mendapatkan nilai kebaikan dari manakiban itu. Itu namanya aktif income. Jadi kita yang melakukan, kita harus beramal dulu baru kita mendapatkan nilai pahala. Itu. Contoh, kita sholat nih, kita sholat itu dapat nilai itu 10 kebaikan, berkata baik 10 kebaikan, itu kan. Manja abil hasanati falahu asyra hasanah. Barang siapa yang berbuat sesuatu kebaikan nilainya 10 kebaikan. Nah, itu namanya aktif income. Artinya kita harus beramal dulu. Kita harus melakukan terlebih dahulu baru kita mendapatkan nilai kebaikan. Tapi bisa juga ada namanya passive income. Passive income itu kita tidak beramal tapi kita dapat nilai kebaikan. Jadi kita nggak beramal nih, diam aja, diam santai aja lagi ngobrol sama keluarga, tapi kita mendapatkan kiriman pahala. Bagaimana itu? Contohnya apa? Ya manakiban. Contohnya adalah manakiban. Gampang saja, simple. Kan di manakiban ini tidak semua orang bisa ikut berpartisipasi ya, terutama manakib offline ya. Tidak semua bisa ikut berpartisipasi, duduk di atas sajadah, mendengarkan, mengikuti rangkaian hikmat amalia dan ilmiah. Kan tidak semua bisa. Ada yang di dapur, ada yang bagian standby sound-nya, ada yang bagian live streaming-nya, ada juga yang bagian benerin mic-nya, ada yang bagian gelar karpetnya, ada yang bagian ngangkat nasinya, ada yang bagian pengamanannya, kayak di Manakiban Sinaras saja. Manakiban pusat kan itu enggak kok. Ya mayoritas memang mayoritas ikhwan mengikuti dengan zohirnya duduk seperti pengersaban para wakil talqin dari semanggung, ikhwan di bawah duduk mengikuti rangkaian amalia dan ilmiah. Tapi kan ada beberapa yang sibuk di dapur, masak tempe. Nah, beliau ini seperti mereka ini, mereka itu mendapatkan pasif income dari manakiban. Contoh simpelnya saja, mau manakiban di Sinarasa. Biasanya tuh ada santri Laskar Santri Serbaguna Sinarasa. Mereka tugasnya gelar karpet wakil talqin, nyetel mix segala macam. Nah, setiap orang yang menggunakan karpet itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk manakiban, maka siapa saja yang membantu menggelar karpet itu kebagian pahalanya. Tukang sound system apabila mic-nya dipakai ceramah oleh mubalik dan mubalik mendapatkan nilai kebaikan, maka tukang sound juga nih dapat nilai kebaikan sama seperti mubalik. Apa hadisnya? Sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mandala ala khairin falahu ajru hasanah falahu mislu ajru ayan kusum min ajri fa'ili. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang memfasilitasi, membantu terlaksananya sebuah perbuatan baik,
maka ia akan mendapatkan nilai kebaikan yang sama dengan orang yang melakukan tersebut. Jadi pemangku manakib saja misalnya, itu jadi pemangku manakib saja misalnya ya, menyediakan orang makan, menyediakan mic-nya, menyediakan tempatnya, itu tuh pemangku manakib itu mendapatkan guyuran limpahan barokah, limpahan nilai kebaikan, transfer nilai kebaikan. Apalagi sampai mendirikan madrasah, ya, itu nilai kebaikannya luar biasa banyak gitu. Pangersa Abah aja, wah, Pangersa Abah awas contohnya, membuka manakiban di sana di sini, dan sekarang Pangersa Abah tinggal menerima nilai kebaikan, mendapatkan passive income. Pangersa Abah, ya, Pangersa Abah itu passive income-nya banyak, aktif income-nya juga banyak, ya. Pangersa Abah seorang mursyid, wali Allah, akhlaknya di atas rata-rata, ilmunya tinggi, amalnya nggak usah ditanya seberapa hebatnya, amalnya luar biasa, tapi masih mau beramal soleh. Pangersa Abah masih sholat, zikirnya masih banyak. Pangersa Abah, tasbih Abah itu masih yang panjang-panjang, Bu, masih yang 1000 tasbihnya Abah Aos itu, ya. Di keadaan beliau sekarang, Pangersa Abah itu masih banyak zikirnya juga. Kenapa? Bukan lagi karena Pangersa Abah banyak dosa, jangan bawa itu. Karena itulah kecintaannya Pangersa Abah kepada Abah Anom. Hakikatnya kecintaannya Pangersa Abah kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan teguran buat kita ini. Kita udah seperti apa sih gitu kan. Abah Aos saja amal solehnya segitu luar biasanya. Kita yang ecek-ecek masa di bawah Abah Aos. Walaupun kita tidak bisa menyamai, mengikuti, minimal kita ikut aja, ikut amaliyahnya aja, udah terbawa itu. Karena sabda Pangersa Abah kan tidak terkejar, tidak akan ada yang tertinggal selama ikut. Abah Aos ini roda depan, bayangannya seperti ban depan, tidak akan bisa mungkin ban belakang mobil mengejar ban depan, tidak akan bisa sampai kapanpun. Tidak akan bisa ban belakang mobil mengejar ban depan, tidak akan bisa. Tapi ban belakang mobil pasti terbawa oleh ban depan. Jalan bareng ikut. Ban belakang mobil tidak akan terbawa apabila ban belakang tidak ikut ke ban depan. Artinya apa? Tidak satu mobil dengan ban depan, tidak ikut. Kita juga dengan Pangersa Abah seperti itu. Kita ikut aja, Abos di depan kita, menuntun kita semua, kita ikut dari belakang. Jejak-jejak beliau. Ya, akhlak-akhlak beliau, amaliyah-amaliyah yang beliau ajarkan. Gitu. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Dalam Quran itu sabda Pangersa Abah sejarah. Quran itu sabda Pangersa Abah sejarah. Membaca sejarah di masa lampau untuk melangkah ke masa yang akan datang. Sabda Pangersa Abah juga, apa yang sudah ada dan yang akan ada dalam Al-Quran. Itu yang saya dengar dari Pangersa Abah. Apa yang sudah tidak ada dan nanti akan ada dalam Al-Quran. Apa yang sudah tidak ada dan nanti juga akan ada dalam Al-Quran. Apa yang saat ini belum ada dan nanti akan ada dalam Al-Quran. Apa yang dulu ada dan saat ini dan ada dan tahun yang akan datang juga akan ada dalam Al-Quran. Jadi segala macam beberapa dalam Al-Quran itu skenario-nya itu suka terjadi lagi di masa sekarang. Itu. Contoh. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah berfirman, memberikan informasi kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di atas bumi khalifah. Lalu malaikat menjawab, qala ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia yang nanti justru akan berbuat kerusakan di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan saya ini udah ribuan tahun beribadah kepadamu ya Allah. Bahkan Pangersa Abah menjelaskan, yang jadi iblis sekarang itu adalah malaikat Azazil yang sudah 185.000 tahun tawaf di arasy-Nya Allah. 185.000 tahun tawaf di arasy-Nya Allah. Ya.
Nah, tapi Allah uji. Ini Allah uji nih kecintaannya. Jadi hati-hati ya. Ketika kita mendeklarasikan cinta pada pengersa Abah, hakikatnya kita mendeklarasikan cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti kecintaan kita akan diuji. Dan saat itu malaikat Azazil, iblis, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji itu. Diuji kecintaannya, ya. Apakah dia benar-benar mencintai Allah secara sempurna atau tidak? Karena kesempurnaan dalam cinta itu adalah pertama cinta kepada sosoknya, yang kedua cinta terhadap segala macam sesuatu yang melekat kepada sosok ini, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Nah, ini cinta. Jadi jika saat itu malaikat Azazil itu cinta, benar-benar cintanya kepada Allah, maka sudah pasti dia cinta terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan dia cinta juga terhadap apa dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu Allah uji nih, yang katanya makhluk yang sudah ribuan tahun tawaf di arasnya Allah. Allah uji dengan memerintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Jadi iblis dia. Jadi Allah uji, Allah berfirman, "Hei seluruh makhluk yang ada pada situ, sujud kamu kepada Adam." Sujud. Semuanya sujud, ila iblis, kecuali iblis laknatullah alaih. Kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Allah bertanya, "Kenapa kamu tidak mau sujud?" Dalam keterangan lain, ya berkata dengan sombongnya, dengan keangkuhannya, "Ya Allah, tahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau menciptakan aku itu dari api. Engkau menciptakan dia dari tanah. Masa saya api harus sujud kepada tanah? Sombong. Sombong. Merasa senior, tidak mau menerima perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sombong dia. Tidak mau menerima ketetapan, keputusan, ketetapan, kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terima. Tidak terima nih. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Allah usir dia dari surga. Allah usir dia dari kenikmatan. Yang awalnya dia nikmat, ya, bersama beribadah, merasakan nikmatnya ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keangkuhannya, sombongnya, dikeluarkan dia dari nikmat tersebut. Dan iblis mendeklarasikan kembali ini. Mendeklarasikan kembali, "Ya Allah, boleh Engkau usir aku, asalkan aku minta satu saja, kabulkan satu saja. Tolong panjangkan umurku sampai dengan yaumil akhir, kan aku akan menggoda cucu cicit keturunan Adam alaihissalam, kecuali golongan-golongan yang ikhlas, yang diikhlaskan dari golongan dia." Jadi hanya satu orang nih, hanya golongan yang ikhlas yang tidak akan digoda oleh iblis. Gitu. Nah, itu pun terjadi pada masa Pangersa Abah. Ketika Abah Anom wafat, pulang, Abah Anom memberikan keputusan, ketetapan, kepastian bahwa penerusnya adalah Pangersa Abah Awas. Tapi karena ada segelintir orang yang tidak terima, merasa bahwa dirinya lah yang pantas, merasa bahwa ada orang lain yang lebih pantas, tidak mau menerima keputusan, ketetapan, kepastian dari Abah Anom, akhirnya apa? Terulang kembali itu keangkuhannya, akhirnya benci, menghujat Pangersa Abah, ya. Tapi apa? Ya, Pangersa Abah memberikan respon yang tidak sama. Justru Pangersa Abah memberikan respon yang positif. Pangersa Abah pernah menyampaikan, sudah, jadi dulu ada fitnah bahwa katanya Abah Awas mengganti TKN Suryalaya dengan nama TKN Sinarasa. Suryalanya dihilangkan. Itu di Masjid Miftahul Jannah Karawang Barat, Pangersa Abah memberikan penegasan, ya, bahwa tetap sampai kapanpun TKN Pondok Pesantren Suryalaya, tidak ada TKN Sirna Rasa. Dengan tegas Pangersa Abah menyampaikan itu, dan Pangersa Abah juga menyampaikan, semoga orang yang memfitnah itu, ya, kita doakan panjang umur. Itu didoakan panjang umur supaya bisa tobat. Itu bayangan luhurnya akhlak guru agung kita semua. Ya, jadi tidak menerima keputusan, kepastian, ketetapan dari Abah Anom, akhirnya apa? Keluar dari nikmat itu. Tidak bertemu dengan guru musyir, syekh mursyid yang hayy. Karena Pangersa Abah Anom
dalam kitab Miftahul Sudur, astagfirullahaladzim. Intinya saling jawab menjawab, saling berkomunikasi antara syekh yang sudah meninggal dan syekh yang masih hidup agar sampai kepada Rasulullah SAW, sampai ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Itu Abah Ana menyampaikan bahwa syekh haji itu masih ada, harus ada. Kenapa? Karena syekh yang masih hidup inilah yang akan membantu murid-murid untuk berkomunikasi kepada syekh yang sudah meninggal, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa kesempatan pengangkatan wakil talqin, kadang beberapa ada salah satu wakil talqin saat itu mencoba untuk menolak. Pangersa Abah, jangan saya. Kata Abah, kalau mau nolak silakan ke situ. Sambil menunjuk foto Abah Anum. Berarti memberikan isyarat bahwa Pangersa Abah mengangkat wakil talqin bukan karena kehendak Abah Awas, tapi dari Abah Anum. Hakikatnya dari Allah Azza wa Jalla, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah kisah dalam Al-Qur'an yang pertama itu ya, kisah yang berulang. Yang kedua, ada juga kisah tentang Fir'aun dan Korun. Yang dua-duanya Allah anugerahi dengan kekuasaan dan harta. Jadi kalau dalam firman Allah itu dalam firman Allah kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, idhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah berlebih-lebihan dengan kekuasaannya. Sedangkan firman untuk kepada Korun adalah fa innahu abgha. Karena kalau Korun ini dia telah berlebih-lebihan dengan hartanya. Jadi ada Fir'aun yang sangat berlebihan dengan kekuasaannya, ya, kekuasaannya yang ia miliki menjadikan ia sombong, dan Korun yang sombong karena harta. Ini kan dua peristiwa ini terjadi lagi di zaman ini. Di saat ini terjadi kembali dua peristiwa ini. Ya, adakah saat ini orang yang sombong dengan hartanya? Ada. Adakah orang yang sombong dengan jabatannya? Ada. Ya, sekarang kan lagi ramai kasus itu di salah satu oknum, salah satu lembaga abdi negara yang menggunakan kekuasaannya untuk menuruti hawa nafsunya. Nah, kan Abah Sepuh sudah jauh-jauh, udah puluhan tahun memperingati kita semua murid ya, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu. Membunuh orang itu bujukan nafsu, itu bujukan setan. Hati-hati, jangan sampai ada ikhwan tekian pondok pesantren Suryalah sampai melakukan hal demikian. Berarti dia telah menyelisih tanbih, tidak sesuai dengan tanbih. Dan Abah Os pernah menyampaikan, pangersa Abah Sepuh, pangersa Abah Anom, pangersa Abah tidak tanggung jawab apabila tindak tanduk ikhwan keluar daripada tanbih. Itu keluar dari lisan suci Guru Agung Abah Os. Seperti itu, ya. Jadi Quran itu, kembali lagi ditegaskan, Quran itu adalah firman-firman Allah yang Allah sampaikan kepada kita semua. Tapi beberapa peristiwa dalam Quran itu terulang kembali. Dalam artian sebagai pelajaran buat kita agar kita tidak melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh kisah-kisah yang telah terekam dalam Al-Quran. Nah, terakhir ada juga sebuah kisah ya tentang tadi malaikat yang sombong itu. Allah uji mereka, ya ini kisah, Pangersa Bos memberikan kisah tentang malaikat Harut dan Marut. Mereka tuh merasa sombong, seolah-olah bisa seperti manusia, bisa lebih baik seperti manusia. Akhirnya Allah jadikan mereka dalam bentuk manusia. Allah berikan nafsu ke dalam diri mereka, dan Allah utus mereka ke suatu negeri namanya negeri Babilonia. Nah, di situ Allah jadikan mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Kata Pangersa Abah seperti itu. Nah, di Babilonia ini karena mereka punya kekuasaan, jadi mereka bisa melakukan hal yang mereka inginkan. Tapi baru satu saja Allah uji nih. Allah uji keangkuhan mereka ini, keangkuhan malaikat yang katanya bisa lebih baik daripada manusia. Ya, Allah uji keangkuhannya nih. Kamu bilang kamu bisa lebih baik dari manusia. Oke, aku uji kamu. Diuji dengan satu orang wanita yang cantiknya luar biasa. Ketika Harut dan Marut bertemu dengan wanita tersebut, mereka terpanah, mabuk akan kecantikan wanita tersebut. Sampai mereka pun memiliki keinginan untuk memiliki wanita ini. Nah, inilah mulailah mereka terpaut oleh bujukan nafsu mereka ini. Kata wanita,
kamu mau sama saya, tapi saya masih punya suami. Kalau mau bunuh dulu suami saya. Harut dan Marut karena sudah mabuk, sudah buta akan kecantikan wanita tersebut, dibunuh suami wanita itu. Dibunuh. Ya, oke. Yang kedua, kalau saya agamanya beda katanya gitu. Ya, kata wanita itu, saya agamanya beda. Saya sholatnya bukan di tempat ibadah seperti kalian. Akhirnya apa? Kedua, Harut dan Marut mengikuti agama wanita tersebut. Murtad dia. Dan yang ketiga, diajakin berpesta, pora, joget, mabuk-mabukan, minum khamar di situ. Ketika mereka dalam keadaan mabuk dan ingin menyentuh wanita tersebut, wanita itu terbang tinggi terus sampai tak terlihat, sampai jauh di pandangan mata. Akhirnya mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbukti bahwa ternyata mereka itu tidak mampu untuk mengelola hawa nafsu mereka. Bayangkan, hanya Allah uji dengan satu wanita, mereka mampu melakukan 3 dosa besar. Pertama, membunuh orang, membunuh suami dari wanita tersebut. Yang kedua, murtad, pindah agama. Yang ketiga, minum khamar. Itu. Nah, ini bayangin. Ya, jadi hati-hati. Ya, terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Kita sudah rajin ibadah, rajin sholat, ya, udah amaliannya kenceng, zikirnya banyak, khotamannya banyak. Ternyata amal itu hilang semua. Kenapa? Hilang karena ngegibahin orang lain. Jadi ngomongin orang lain aja, padahal yang kita ngomongin ini orang jarang-jarang amaliyah ya misalnya. Ya. Dia zikirnya sedikit, khotamannya sedikit, tapi karena kita omongin kejelekannya, akhirnya amaliyah yang kita lakukan tadi malah berpindah ke dia. Jadi kita yang kerja, dia yang dapat duit gitulah istilahnya. Ya, semoga Allah berkahi semuanya segalanya. Selamanya Allah berkahi dengan istiqomah mengamalkan ajaran amaliyah pencipta kesucian jiwa, berkah semuanya segalanya selamanya. Bibarakati wa karamati Guru Agung Pangresa Bos. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.